Anies Baswedan kritik revisi UU TNI, jangan bebani tentara dengan tugas baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, angkat bicara mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU TNI, yang telah disahkan oleh DPR pada Kamis, 20 Maret 2025. Lewat unggahan di akun media sosial X Anies Baswedan, ia menyoroti beberapa poin kritis dalam revisi tersebut, termasuk potensi beban tambahan bagi TNI serta minimnya diskusi publik sebelum pengesahan. Kritik terhadap substansi revisi UU TNI. Anies mempertanyakan apakah revisi UU TNI benar-benar membawa perbaikan atau justru menimbulkan tantangan baru dalam menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi, tulisnya dalam utas yang diunggah Jumat, 21 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan TNI yang kuat, profesional, dan tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, menurutnya, revisi UU ini seharusnya tidak membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang berpotensi mengalihkan fokus institusi tersebut dari kewajiban utamanya. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya, tegasnya. Proses cepat, minim diskusi publik. Selain aspek substansi, Anies juga menyoroti proses pembahasan yang dianggapnya terlalu cepat dan kurang melibatkan partisipasi publik. Ia menyayangkan bahwa revisi ini disahkan tanpa diskusi yang lebih luas dan mendalam dengan berbagai elemen masyarakat. Revisi ini terkesan terburu-buru. Padahal, dalam perubahan aturan fundamental yang menyangkut pertahanan negara, seharusnya ada ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif, ujarnya. Sikap ini sejalan dengan kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil, yang menilai bahwa revisi ini memiliki implikasi luas dan seharusnya dikaji dengan lebih cermat. Meritokrasi dan profesionalisme TNI. Lebih lanjut, Anies menyoroti bahwa reformasi di tubuh TNI harus tetap menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, yakni promosi berdasarkan prestasi dan kompetensi, bukan faktor lain yang bersifat non-meritokratik. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non-meritokratik, tulisnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sistem yang adil dalam jenjang karir di lingkungan militer, sehingga setiap prajurit mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. Mengingat pesan sejarah, netralitas TNI dalam politik. Dalam cuitannya, Anies juga mengutip pesan Presiden pertama RI, Soekarno, yang menegaskan bahwa angkatan perang harus tetap berada di luar politik praktis. Ia juga menyinggung sikap Panglima Besar Jenderal Sudirman yang meskipun tak selalu setuju dengan keputusan pemerintah, tetap mendukung kewenangan yang sah dan fokus pada penguatan TNI. Jenderal Sudirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, ujar Anies. Pernyataan ini menjadi relevan di tengah berbagai spekulasi tentang kemungkinan perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan, yang berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil dalam demokrasi. Aksi penolakan di sejumlah daerah. Revisi UU TNI yang disahkan DPR menuai protes di berbagai daerah. Aksi unjuk rasa terjadi di beberapa kota besar, termasuk di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Massa demonstran menilai bahwa amandemen ini membuka celah bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam ranah sipil, yang dapat mengancam demokrasi. Sejumlah aktivis HAM dan pakar militer juga mengkhawatirkan dampak revisi ini terhadap reformasi TNI yang telah berjalan sejak era reformasi 1998. Mereka menilai bahwa perlu ada mekanisme pengawasan ketat agar revisi ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Anies dorong pengawasan ketat. Menutup pernyataannya, Anies menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi revisi UU TNI.
Ia menyerukan agar masyarakat tetap kritis dan aktif dalam mengawal kebijakan ini demi menjaga netralitas dan profesionalisme TNI. Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati, dan makin dicintai, pungkasnya. Dengan berbagai kritik dan respons dari masyarakat, revisi UU TNI masih menjadi isu panas yang terus diperdebatkan. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah dan DPR dalam menjelaskan lebih rinci dampak dari perubahan aturan ini terhadap masa depan TNI dan demokrasi Indonesia. Di layar kaca dan sosial media, lagi-lagi pidato penuh retorika. Katanya peduli, katanya kritis, tapi mana solusi, cuma analisis. Sorot lampu, dia mulai bicara, bahas TNI seolah pakar negara. Proses cepat, katanya tak bijak, tapi pasti minta usul. Mendadak kelakapan, mendadak loyo. Omong kosong di atas panggung, komentar pedas tapi no ujung. Sering nyinyir, sering berkoar, tapi pasti tanya solusi, cuma ngelantur. Dulu bilang perubahan itu pasti, sekarang masih sibuk main opini. Jargon-jargon bak penyair kota, tapi hasil nihil fakta. Hei politisi cuma bisa nyindir, tanya rakyat mereka butuh bukti, bukan sekadar ocehan pagi atau tas penuh ilusi. Omong kosong di atas panggung, komentar pedas tapi no ujung. Sering nyinyir, sering berkoar, tapi pasti tanya solusi, cuma ngelantur. Lihatlah negeri butuh aksi nyata, bukan sekadar bicara tanpa makna. Jadi kalau cuma mau pansos lagi, simpan saja ocehanmu sendiri. Omong kosong di atas panggung, komentar pedas tapi no ujung. Sering nyinyir, sering berkoar, tapi pasti tanya solusi, cuma ngelantur. Dulu bilang perubahan itu pasti, sekarang masih sibuk main opini. Jargon-jargon bak penyair kota, tapi hasil nihil fakta. Hei politisi cuma bisa nyindir, tanya rakyat mereka butuh bukti, bukan sekadar ocehan pagi atau tas penuh ilusi, cuma ngelantur. Lihatlah negeri butuh aksi nyata, bukan sekadar bicara tanpa makna. Jadi kalau cuma mau pansos lagi, simpan saja ocehanmu sendiri. Di layar kaca dan sosial media, lagi-lagi pidato penuh retorika. Katanya peduli, katanya kritis, tapi mana solusi, cuma analisis. Seorang pelaku dia mulai bicara, bahas TNI seolah pakar negara. Proses cepat katanya tak bijak, tapi pasti minta usul. Mendadak kelagapan, mendadak loyo. Omong kosong di atas panggung, komentar pedas tapi no
ocehanmu sendiri. Kosong di atas panggung, komentar pedas tapi nol ujung. Sering nyinyir, sering berkoar, tapi pasti tanya solusi. Cuma ngelantur, dulu bilang perubahan itu pasti. Sekarang masih sibuk main opini. Jargon-jargon bak penyair kota, tapi hasil liur fakta. Solusi cuma ngelantur. Cuma ngelantur. Cuma ngelantur. Cuma ngelantur. Cuma ngelantur. Lihat negeri butuh aksi nyata, bukan sekadar bicara tanpa makna. Jadi kalau cuma mau pansos lagi, simpan saja ocehanmu sendiri.